Menggunakan logika untuk merubah kemungkinan menjadi realita. Artinya, ini adalah orang yang suka tantangan, tapi cara pembatalan dan cara berpikir, analitis, konseptual, gitu ya. Nah, cara perhatikan, ini juga ada hubungannya dengan teman hidup. Orangnya lebih seimbang bila mereka punya partner, baik partner pekerjaan maupun partner dalam hidup. Yang apa saudara? Yang dapat tolong dengan gambaran menyeluruh. Kami orang-orang INTJ cenderung sempit, tajam, dalam, tapi nggak bisa lihat sekitarnya. Saya butuh orang-orang, teman kerja, bisa bawahan, bisa apa, hanya ngomong, Adi, kamu harus mikir ini, jangan lupa banyak ini ya. Sip. Karena kawan ya, kami akan sempit, gitu ya, tidak bisa melihat yang lain. Ya, membuat sesuatu melihat nilai-nilai dan perasaan orang lain. Orang INTJ seringkali tidak sabaran, tidak peka, karena apa ya, terlalu tinggi, gitu ya, egonya, gitu ya. Nah, ini belajar dengan penghargaan. Nah, ini perhatian saudara. Ya, ini yang tidak ada di buku. Kalau di buku modul Anda itu hanya tokoh-tokoh orang lain yang cocok, yang sama dengan kita di sini. Itu orang-orang INTJ cocoknya di sains, rekayasa teknik, penemuan baru, politik atau filsafat, karena suka mikir. Gitu ya. Kalau jurusan accounting, masa orang INTJ tidak percaya INTJ accounting, gitu ya. Tidak berarti pasti INTJ accounting ya. Sementara nanti kalau minta guru siapa atau siapa pindah jurusan, gitu ya. Enggak ya, coba bercanda aja. Coba pikirkan, gitu ya. Kalau memang mau, coba dites ulang siapa tuh bukan INTJ, gitu ya. Karena ada beberapa nilainya 50-50 itu mungkin ada INTJ dan ENTJ. Saya punya satu teman dosen, gitu ya. Dia cuma beda satu kata, satu huruf, gitu ya. Coba kita lihat bawahnya lagi, scroll down, terserah apa deh, gitu ya. Atau mungkin ada yang mau, coba lihat, ada yang mau ditunjukkan tipe ada apa? Bawahnya lagi coba, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi nanti scrollingnya akan saya titipkan ke background, gitu ya. Nanti silakan didiskusikan juga semua online. Nah ini saudara, tahun-tahun lalu karena mereka sempat tes dulu dan ada malam hari sebelum besoknya kemudian mabar sudah pegang kertas. Oh si Budi ini INTJ, si Ani ISFJ, si Anton STP misalnya apa begitu ya, sudah jelas. Maka berarti apa? Dari 16 itu MBTI Anda cuma perlu baca mungkin cuma 8, 7 atau 6 sesuai dengan mahasiswa itu mahasiswa. Tapi karena tes yang berdasarkan satu itu juga mau tidak mau harus baca semuanya, memahami semuanya, baru nanti apa saudara. Ketika oke, kamu apa? Kamu apa? Ditanya dulu gitu ya. Yang terbanyak lah yang perlu dibahas. 2-3 tipe atau 4 tipe gitu ya. Intinya apa? Dan pembahasan topik 22 Anda bisa menunjukkan, mari coba kita lihat ada di atas gitu ya. Kelebihan kekurangannya terbentuk orang dari setiap tipe ini. Lalu lingkungan pekerjaan yang cocok buat dia. Yang ketiga, kemudian teman kerja yang cocok buat dia. Yang keempat adalah bawah lagi. Yang keempat adalah bidang karirnya. Jadi ENFJ mengajar workshop penjual konseling, workshop penjual orang marketing, gitu ya. Mengajar ini masuk ini ya baru, komunitas baru gitu ya. Komunitas keguruan. Jadi nanti dulu silakan Anda lihat diri sendiri, betulkah Anda cocok dengan tipe MBTI-nya? Oke ya. Nah, mari kita kembali.
Public University. Modul 2 berbicara tentang evaluasi, analisa, refleksi diri sendiri. Ada 2 topik. Topik 1 dengan melihat masa lalu, timeline. Mengapa? Karena untuk jangan sampai kita terjebak pada jebakan follow your passion. Enggak, Anda harus lihat timeline lewat timeline. Lalu setelah itu ada refleksi lewat lambang citra diri itu. Menurut Tuhan, menurut orang tua dan saudara, menurut Anda, menurut lingkungan, apa nilai Anda? Bagaimana menurut mereka? Itu adalah topik 1. Topik 2 masih membahas tentang potensi dan kelemahan. Tapi bukan dari masa lalu, tapi dari tes MBTI. Ya. Nah, ending dari topik 2, kalau nggak salah sekitar 30 menit, minta mereka untuk membuat sebuah deskripsi. Cuma 1 kalimat, kalau perhatian. Ini karena sangat penting. Minta mereka membuat sebuah deskripsi hanya 1 kalimat saja. Apa yang ingin mereka capai? Tidak harus setelah lulus langsung mencapainya, tapi ini baru 15 tahun, 20 tahun. Tapi kira-kira itu yang mereka raih. Ya, tidak harus konkret sampai konkret banget, tidak penting masih tambah-tambah sih tidak apa-apa karena itu butuh waktu untuk menajamkan. Tapi paling harus ada mission statement. Saya mau jadi apa? Kalau ada beberapa pilihan, pilih salah satu yang menurut dia paling mungkin dia kejar, yang passion dia lebih besar. Gitu ya, harus bikin. Kalau tidak, hari kedua dia akan cuma dengar si dosen ngobrol tentang mata kuliah apa yang bisa diambil, lembaga kemasan cerita tentang kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, workshop, gitu ya. Dosen itu juga akan cerita kegiatan ekstra, kegiatan kurikuler yang memperlengkapi kita. Pada hari ketiga, nanti EKPP, BAKA, BAKP, Puskom akan cerita itu saat karir semua yang bisa dimanfaatkan, kita cuma jatuh lewat ya. Jadi kalau saya nanti menjadi manajer, saya ingat saudara, waktu tahun 92 saya masuk di Petra, ada senior saya, tahun 91, dia cerita satu hal, gitu ya. Dia anak mandis waktu itu. Saya lulus dari Petra, nanti suatu saat saya harus jadi manajer bank. Itu sih mahasiswa saudara, saya harus jadi manajer bank. Dan betul, beberapa tahun kemudian dia ke Amerika menjadi manajer bank di sana. Ya, kalau dia sudah jelas dia mau jadi apa, caranya lebih jelas. Tidak kayak apa namanya itu botol dan pakai selang gitu ya. Kalau dia jelas mau jalan maka selangnya diarahkan supaya bisa mengarah ke botol itu. Jadi terisi penuh, tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu. Oke, jadi inilah modul kedua, endingnya adalah sampai pada mission statement. Ada yang mau bertanya? Saya berharap karena saya tidak tahu, ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya mau tanya tentang lambang citra diri itu. Kalau misalnya yang tentang Tuhan, nah kalau mabanya itu misal berbeda agama atau dia agnostik atau ateis praktis itu gimana? Soalnya menurut pengalaman sih dia bingung gitu. Terus saya juga bingung akhirnya mau ngomong apa ke dia. Oke, pertanyaan cukup bagus. Pertama, saudara, tidak ada kewajiban untuk mereka saya punya Tuhan, tidak, gitu ya. Terserah mereka. Kalau mereka misalnya dari agama yang dia percaya tentang Allah Tunggal, terserah. Mereka misalnya Muslim, Hindu, Buddha, gitu ya. Atau mereka kepercayaan atau Konghucu atau apa, terserah mereka menjawab dengan konsep alam mereka sendiri. Tapi harus ditulis. Kecuali kalau mereka ternyata, gitu ya, betul-betul, jadi tidak terserah. Orang ateis atau agnostik itu ada dua. Ya, ateis filosofis atau teoritis dan ateis praktis.
Ateis filosofis atau teoritis adalah orang ateis yang betul belajar dan akan mengambil keputusan saya tidak percaya ada Tuhan. Ya, atau orang agnostik. Orang agnostik adalah orang yang tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Jangan tanya, mungkin ada mungkin tidak, dan kita jangan pernah tahu itu. Gitu ya. Ada orang agnostik yang setelah belajar, endingnya dia ngomong gitu ya, saya tidak bisa tahu. Ada bukti-bukti menunjukkan Allah itu ada, tapi ada bukti-bukti Allah tidak ada. Saya bingung. Jadi saat ini menurut saya kita manusia yang kita tahu. Kita agnostik. Kalau mereka betul orang ateis atau agnostik yang teoritis atau filosofis atau mereka betul belajar, mereka silakan mengosongkan kolom Tuhan. Gitu ya. Karena nggak mungkin. Tapi kebanyakan yang percaya, puluhan persen, itu hampir 80% orang Petra itu adalah ateis praktis. Ateis praktis atau agnostik praktis adalah orang-orang yang sebetulnya kehidupan sehari-hari tidak bertuhan. Hari ketika bangun pagi, kerja ke kampus, entah kuliah, entah bekerja, atau melakukan segala hal untuk dia misalnya kuliah, dia makan, dia istirahat segala macam, nonton TV, nonton bioskop, semua kegiatan sehari dilakukan. Tidak pernah ada Tuhan yang baik pada hidupnya. Ya sudah, saya bangun ya bangun sendiri gitu ya. Doa buat apa? Gitu ya. Ini orang-orang yang mungkin setiap minggu datang ke gereja, tapi begitu selesai keluar dari gereja, tidak pernah Tuhan itu masuk dalam hidupnya. Itulah ateis praktis. Ya, istilah yang banyak digunakan ateis praktis. Anda cari di Wikipedia itu muncul. Gitu ya. Ateis praktis adalah orang-orang yang KTP-nya beragama tertentu, tapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan hal itu. Orang-orang seperti ini itu sebaiknya kita berpikir, karena sebetulnya mereka tidak pernah sungguh-sungguh berkata Tuhan tidak ada. Bahkan mungkin tidak sadar ada ateis praktis. Kamu ateis atau bukan? Bukan, gitu ya. Saya ini orang beragama tertentu. Ini KTP saya. Ini saya ke gereja. Ini saya mungkin kadang-kadang sholat 5 waktu dan ada bolong-bolongnya. Tapi sebenarnya tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Artinya apa, saudara? Anda meminta mereka untuk mengisi tetap 4 kolom. Kecuali ada keberatan tertentu, silakan dibicarakan. Gitu ya. Dan ini tips untuk para frontline gitu ya. Frontline memang harus akrab dengan para maba, gitu ya, karena ada bertemu dengan sangat sering dengan mereka. Tapi jangan lupa, jangan kemudian membuat mereka tidak menghargai Anda. Tadi saya sampai kemudian tugas-tugas itu gampang istilahnya dikompromikan atau apa istilahnya ditawar. Gitu. Jangan gini lah Kak, gini aja gitu ya. Kita bisa ngomong sorry-nya. Gitu ya. Jadi kalau memang mereka adalah orang yang sungguh-sungguh berkata Tuhan itu tidak ada, tidak usah dipaksa. Gitu ya. Tapi karena ini berarti apa? Kita minta mereka untuk menceritakan semuanya dulu. Berarti kemudian kalau ada keberatan silakan ngomong. Ya, tapi sifatnya positif. Apakah menjawab? Oke, ada lagi? Berapa lama? 5 menit lagi ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, lagi. Maksudnya begini, bukan passionnya omong kosong, tapi just follow your passion. Itu yang omong kosong. Ya, setiap orang harus punya passion. Karena kalau dia punya passion, dia akan tahan uji, dia akan tahan banting. Kenapa? Karena dia punya passion. Seorang pengrajin, seorang olahragawan, seorang arsitek, seorang accounting yang punya passion dari bidang kerjanya akan menikmati. Jadi tidak ada masalah dengan passion. Tapi kalau just follow, artinya saya punya passion di bidang musik, sudahlah saya Kak, di bidang musik aja gitu ya, masuk sekolah seni, sekolah musik. Tapi ingat dia tidak punya talenta, tidak punya potensi di situ, nggak akan bisa. Ya, jadi kalau seorang berkata just follow your passion, kenapa passionmu? Oh, kenapa kamu ngambil misalnya hotel? Saya punya passion di bidang hotel. Gitu ya. Oke, bagus, itu cuma sebagian. Sebagian lain kamu punya nggak punya talenta di bidang itu.
apa yang buat kamu passion di bidang itu? Tolong jelaskan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah bukan passion yang bermasalah, tapi just follow. Hanya secara passion yang tidak. Gitu ya. Kalau Serena Williams tangannya Anda kalau lihat, kalau Serena Williams kan badannya lebih kekar dari saya gitu ya. Jadi kalau dia tenis dengan saya gitu ya, ya saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia sudah cekas gitu ya. Gitu ya. Dia punya potensi saudara, dia punya talenta di situ. Kalau dia tidak punya nggak penting secara berguna. Ya. Walaupun dia punya kesempatan luar biasa di bidang tenis. Ada lagi? Oh sudah terakhir ya, selesai. Oke, kalau gitu ini kita tutup dalam doa atau kasih dari panitia? Tutup dalam doa atau kasih dari panitia? Teman-teman, sekarang teman-teman rotasi ke gedung B lagi buat simulasi lagi ya. Kelompoknya sama kayak yang tadi, ruangannya juga sama. Jangan lama-lama ya teman-teman, sekarang langsung ke B. Siapa sih? Aku yang jebol gue besarin apa? Ini loh ada.